Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Langit biru cerah membentang di atas hamparan sawah hijau di Jawa Tengah, seolah menyambut kedatangan kami. Kami adalah sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di kota besar yang sedang melakukan penelitian tentang kearifan lokal. Tujuan kami adalah Kampung Bahurekso, sebuah desa adat yang terkenal karena masih memegang teguh tradisi leluhur. Desa itu adalah permata tersembunyi, dengan rumah-rumah kayu berukir indah, jalan setapak yang bersih, dan udara yang sangat segar, jauh dari polusi kota. Kami terdiri dari 4 orang, Rio, pemimpin kelompok yang skeptis dan selalu mengedepankan logika. Baginya, semua tradisi adalah fenomena sosial yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Fanny, seorang fotografer yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, tapi juga sedikit pemberontak. Ia selalu mencari hal-hal yang tidak biasa. Lina, seorang gadis yang sensitif dan sangat percaya pada hal-hal spiritual. Ia adalah suara hati nurani di antara kami. Dan Bimo, mahasiswa paling santai dan humoris yang selalu bisa mencairkan suasana dengan leluconnya. Kami disambut hangat oleh Pak Karta, Kepala Desa Bahurekso. Seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang teduh dan senyum yang menenangkan. Ia mengantar kami ke penginapan, sebuah rumah kayu yang bersih dan nyaman. "Selamat datang, Nak," katanya, suaranya pelan dan penuh wibawa. "Senang kalian mau datang ke desa kami." Setelah meletakkan barang-barang kami langsung memulai penelitian. Kami mewawancarai beberapa warga, mengambil foto, dan merekam cerita-cerita tentang sejarah desa. Semua berjalan lancar. Warga desa sangat ramah dan terbuka. Mereka menceritakan tentang tradisi pernikahan, ritual panen, dan keindahan alam di sekitar desa. Namun, tidak ada yang menyinggung tentang hal-hal yang aneh atau menyeramkan. Di malam hari, saat kami berkumpul di penginapan, Pak Karta datang menemui kami. Ia membawakan kami teh hangat dan kue-kue tradisional. "Nak, ada satu aturan yang harus kalian patuhi selama berada di sini," katanya, suaranya kini terdengar serius. "Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, jangan ada yang keluar dari rumah. Jangan ada aktivitas di luar ruangan." Kami saling pandang, bingung. "Kenapa, Pak?" tanya Rio. "Itu adalah pantangan leluhur," jawab Pak Karta, tanpa menjelaskan lebih lanjut. "Jika dilanggar, bala akan menimpa kalian. Bukan hanya kalian, tapi juga desa ini." Kami semua terdiam. Suasana yang tadinya hangat, kini berubah menjadi tegang. Kami tidak tahu bahwa pantangan itu bukanlah sekadar aturan, melainkan sebuah pertahanan terakhir melawan kegelapan yang siap menelan kami. Keesokan harinya, kami melanjutkan penelitian. Meskipun peringatan Pak Karta masih terngiang di telinga, kami mencoba mengabaikannya. Bagi kami, mahasiswa yang terbiasa dengan logika dan sains, larangan itu terdengar seperti tahayul kuno. Terlebih lagi, tidak ada satupun warga desa yang mau menjelaskan lebih rinci tentang asal-usul pantangan tersebut. Mereka hanya akan menunduk, mengubah topik pembicaraan, dan berkata, "Lebih baik kalian patuh daripada menyesal." Rasa ingin tahu Fanny yang paling besar. Ia bahkan bertanya kepada seorang ibu paruh baya yang menjual jajanan pasar, "Bu, apa yang akan terjadi jika kami keluar setelah jam 10?" Ibu itu, dengan wajah ketakutan, hanya menggelengkan kepala.
Jangan coba-coba, nak. Para leluhur akan marah. Mereka akan datang untuk mengambil jiwa. Mendengar itu, Bimo, yang humoris, tertawa terbahak-bahak. Hantu? Di zaman sekarang? Bu, kami sudah besar. Kami tidak percaya hal seperti itu. Namun, di dalam lubuk hati Lina, ada sesuatu yang terasa tidak nyaman. Ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia memandang ke arah hutan di balik desa, dan ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, pantangan itu bukanlah sekadar tahayul. Pantangan itu adalah sebuah perlindungan. Saat malam tiba, dan jam dinding di penginapan kami menunjukkan pukul 9, kami semua sudah kembali. Rio, yang bertanggung jawab atas kami, memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat. Demi keselamatan kita, mari kita patuhi aturan, katanya. Namun, Fanny dan Bimo saling bertatapan, senyum nakal di wajah mereka. Mereka berdua, yang paling skeptis, telah bersepakat untuk menguji pantangan itu. Mereka ingin melihat apakah benar ada bala yang akan menimpa mereka. Saat jam menunjukkan pukul 10, keheningan yang mencekam menyelimuti desa. Hanya suara jangkrik yang terdengar, seolah-olah alam semesta sedang menunggu. Kami semua duduk di ruang tamu, berbicara pelan, mencoba mengabaikan ketegangan. Tiba-tiba, kami mendengar suara dari luar. Suara itu begitu pelan, namun menusuk. Suara itu adalah suara langkah kaki, seolah-olah seseorang sedang berjalan di luar, namun tidak ada siapapun. Kami semua terdiam. Jantung kami berdegup kencang. Kami tidak tahu, suara itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan datang. Pukul 10 malam tepat, jam dinding kayu di ruang tamu penginapan berdentang nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Tepat pada detik itu, seluruh suara dari luar, suara jangkrik, desiran angin, bahkan suara cici tikus, seolah terhisap ke dalam kekosongan. Desa Bahurekso yang tadinya damai, kini diselimuti keheningan yang begitu pekat, membuat bulu kuduk berdiri. Kami semua duduk di sofa, saling bertatapan, merasakan ketegangan yang sama. Rio, sang pemimpin yang realistis, menarik napas dalam-dalam. Sudah pukul 10. Mari kita tetap di dalam dan menunggu, katanya, suaranya terdengar lebih meyakinkan daripada hatinya. Namun, Bimo, yang memang tidak bisa diam, merasa gelisah. Ia melirik Fanny, dan Fanny membalas tatapannya dengan senyum nakal yang penuh tantangan. Mereka berdua, yang paling skeptis di antara kami, telah merencanakan ekspedisi kecil untuk membuktikan bahwa pantangan itu hanyalah omong kosong. Aku keluar sebentar, ya, bisik Bimo, mencoba terdengar santai. Hanya ingin melihat-lihat. Mungkin ada kucing atau anjing yang berkeliaran. Lina, yang duduk di sampingnya, langsung memegang tangan Bimo. Tangannya terasa dingin dan gemetar. Jangan, Bim. Kumohon, jangan, bisiknya, suaranya parau karena ketakutan. Aku merasakan sesuatu. Hawa di luar terasa berbeda. Ah, kamu terlalu banyak nonton film horor, Lina, Bimo terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Aku hanya butuh waktu 5 menit. Lihat saja, aku akan kembali dengan selamat. Bimo melepaskan tangan Lina, lalu melangkah ke pintu belakang. Rio, dengan tatapan serius, mencoba menahannya. Bim, jangan bodoh. Jika Pak Karta bilang jangan, maka jangan. Ada alasan di balik semua ini. Namun, Bimo sudah terlanjur membuka pintu.
udara dingin dan lembab dari luar segera menyergap masuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk yang aneh. Bimo melangkah keluar, berdiri di teras rumah. Ia memandang ke sekeliling, keheningan desa terasa sangat tidak wajar. Ia berjalan perlahan ke halaman depan, melihat ke arah jalan setapak yang kini gelap total. Ia sengaja melangkah, ingin membuktikan tidak ada apapun yang terjadi. Tuh kan, tidak ada apa-apa, gumamnya, cukup keras agar kami yang berada di dalam bisa mendengarnya. Ia bahkan berjalan beberapa langkah lebih jauh, hingga ke dekat gerbang, lalu berbalik dan tertawa. Ayo, keluar. Tidak ada hantu, tidak ada jin. Hanya nyamuk, tawanya menggema di tengah keheningan. Fanny, di dalam, tersenyum bangga. Lina hanya bisa menutup matanya, menahan napas, berdoa dalam hati. Setelah sekitar 10 menit, Bimo kembali ke dalam, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa, katanya sambil mengibaskan tangannya. Hanya sepi. Namun, saat Bimo melangkah melewati ambang pintu, Lina tiba-tiba menunjuk ke arah celana panjang Bimo. Bim, dari mana lumpur itu? Tanyanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Kami semua melihat ke arah yang ditunjuk Lina. Di bagian lutut celana Bimo, ada noda lumpur yang aneh. Noda itu berwarna coklat gelap, hampir kehitaman, dan terlihat basah. Bimo mengerutkan dahi, bingung. Lumpur? Aku tidak menyentuh lumpur apapun. Ia mencoba menggosok noda itu, namun anehnya, lumpur itu tidak menempel di tangannya. Ia mencoba mengoreknya dengan kuku, tapi noda itu seolah-olah menyatu dengan kain. Lumpur itu juga terasa dingin, sangat dingin, dan mengeluarkan bau yang samar, bau seperti tanah basah di kuburan yang baru digali. Kami semua terdiam. Rio mengambil senter dan menyinari kaki Bimo. Di bagian sepatu Bimo, ada jejak kaki yang tidak terlihat. Sebuah jejak kaki yang tidak berbentuk, seolah-olah ia telah menginjak sesuatu yang tidak terlihat. Bimo sendiri merasakan hawa dingin yang menusuk dari lumpur itu, sebuah sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suasana di dalam penginapan berubah drastis setelah Bimo kembali. Lumpur aneh di celananya menjadi subjek perdebatan yang intens. Rio, dengan naluri ilmiahnya, mengambil sehelai rumput kering dan mencoba mengorek noda itu, namun hasilnya nihil. Lumpur itu seolah menyatu dengan serat kain, dan permukaannya terasa sedingin es. Ini tidak masuk akal, gumam Rio, wajahnya menegang. Ini bukan lumpur biasa. Lina, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak butuh penjelasan logis. Ia merasakan ketakutan itu merayap di kulitnya. Sudah kubilang, jangan keluar, bisiknya, suaranya dipenuhi penyesalan. Ini adalah peringatan. Namun, Fanny justru melihatnya sebagai tantangan. Matanya berbinar, bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin tahu yang memuncak. Jadi, benar ada sesuatu di luar sana? Tanyanya, suaranya berbisik. Ini yang kita cari, kan? Misteri yang tak terpecahkan. Bimo, meskipun sedikit gemetar, mencoba kembali ke mode humornya. Mungkin aku cuma jatuh di kubangan lumpur, tapi aku tidak sadar, katanya, berusaha tertawa. Namun, tawa itu terdengar hampa dan dipaksakan. Ia masih merasakan dinginnya lumpur aneh itu menembus kulitnya, meninggalkan sensasi aneh yang tak bisa ia jelaskan. Perdebatan berlanjut hingga larut malam. Lina mendesak kami untuk pulang esok hari,
namun Rio menolak. Kita tidak bisa pulang begitu saja, katanya. Penelitian kita belum selesai, dan kita tidak bisa pergi dengan meninggalkan misteri ini. Fanny, yang tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya, mengusulkan rencana gila. Bagaimana jika kita keluar lagi? Tapi kali ini, kita semua. Lina dan Rio langsung menentang. Itu ide paling bodoh yang pernah kudengar, teriak Lina. Kamu mau kita semua mati? Tentu saja tidak, balas Fanny. Kita akan keluar bersama. Kita akan membawa senter, kamera, dan perekam suara. Kita akan membuktikan bahwa ada sesuatu di luar sana. Dan kita akan tahu apa itu. Rio, yang tadinya menolak, kini terdiam. Ada sesuatu dalam ide Fanny yang menarik perhatiannya. Ia ingin membuktikan bahwa fenomena itu bisa dijelaskan. Ia ingin membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang nyata, bukan hantu atau setan. Ia ingin menjadi orang yang memecahkan misteri ini. Malam itu, mereka bersepakat. Besok malam, setelah pukul 10, mereka akan keluar. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mengundang sebuah kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Malam kedua terasa jauh lebih panjang dan mencekam. Kami semua sudah berada di dalam penginapan sejak pukul 9. Namun, tidak seperti malam sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur. Lina terus berdoa, Rio memeriksa semua peralatan kami, dan Bimo serta Fanny terlihat bersemangat, namun di balik mata mereka, ada ketegangan yang nyata. Saat jam dinding menunjukkan pukul 10, Bimo membuka pintu belakang dengan hati-hati. Keheningan yang sama kembali menyelimuti desa. Udara terasa dingin, dan bau tanah basah kembali menyengat hidung kami. Kali ini, kami semua keluar dengan senter dan kamera di tangan. Kami berjalan perlahan di jalan setapak desa, suara langkah kami terasa sangat nyaring di tengah keheningan. Fanny, dengan kameranya, mengambil foto setiap sudut desa. Rio memegang perekam suara, mencoba menangkap setiap bisikan atau suara aneh. Dan Lina, yang paling ketakutan, berjalan di belakang kami, matanya terus melirik ke segala arah. Tidak ada apa-apa, bisik Bimo, suaranya parau. Aku sudah bilang, ini semua hanya tahayul. Namun, tiba-tiba, Fanny menjerit. Apa itu? Teriaknya, suaranya bergetar. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk Fanny. Di ujung jalan, di bawah cahaya remang-remang dari lampu jalan, kami melihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, namun sangat tinggi dan kurus. Ia tidak bergerak, ia hanya berdiri di sana, seperti sebuah patung. Jantung kami berdegup kencang. Kami tidak bisa bergerak. Kami hanya bisa menatap bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Ia melangkah maju, dan ia mulai berjalan ke arah kami. Kami semua panik. Kami berteriak, dan kami berlari kembali ke penginapan. Kami mengunci pintu dan jendela, dan kami bersembunyi di bawah meja. Kami tidak bisa bernapas. Kami tidak bisa berbicara. Kami hanya bisa menunggu. Bayangan itu tidak mengikuti kami. Ia hanya berdiri di luar, di depan penginapan kami. Kami melihatnya melalui jendela, dan kami menyadari bayangan itu tidak memiliki wajah. Ia hanya memiliki dua mata merah yang bersinar di kegelapan. Mata itu seolah-olah sedang melihat kami. Malam itu kami tidak bisa tidur. Kami duduk di ruang tamu,
Saling berpelukan, wajah kami pucat, mata kami dipenuhi ketakutan. Bayangan itu masih ada di luar. Kami melihatnya melalui jendela, dan kami menyadari ia masih di sana. Ia tidak bergerak, ia hanya berdiri di sana, menatap kami dengan mata merahnya. Saat fajar datang, bayangan itu menghilang. Kami semua merasa lega. Namun, kami tidak berani keluar. Kami hanya duduk di sana, menunggu Pak Karta. Saat Pak Karta datang, ia melihat wajah kami yang pucat. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Kami menceritakan semuanya. Kami menceritakan tentang bayangan itu, tentang mata merahnya. Pak Karta terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kami telah melanggar pantangan. Ia tahu kami telah mengundang bala. "Aku sudah bilang, Nak," bisiknya, suaranya parau. "Jangan melanggar pantangan." Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari luar. Kami semua berlari ke jendela, dan kami melihat sebuah kerumunan warga telah berkumpul di depan rumah. Mereka melihat ke arah penginapan kami, wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi?" teriak Rio. "Seorang warga ditemukan tewas," bisik salah seorang warga, suaranya bergetar. "Di halaman belakangmu." Kami semua berlari ke halaman belakang, dan kami melihat, di sana, di tengah-tengah rumput, tergeletak mayat seorang pria. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan di dadanya ada bekas luka yang aneh, seperti goresan yang sangat dalam. Kami tidak bisa mengenalinya, namun kami tahu ia adalah warga desa. Ini adalah perbuatanmu," bisik Pak Karta, suaranya parau. "Kau telah mengundang bala." Kami semua terdiam. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa menatap mayat itu. Kami tidak tahu bahwa itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan datang. Sejak kematian tragis itu, suasana di kampung Bahurekso berubah total. Desa yang tadinya ramah dan damai, kini diselimuti ketakutan dan kebencian. Para warga tidak lagi memandang kami dengan senyum, melainkan dengan tatapan penuh tuduhan. Mereka membisikkan kata-kata pengkhianat dan pembawa sial setiap kali kami lewat. Pak Karta, sang kepala desa, kini tidak lagi menenangkan kami, melainkan menjaga jarak, seolah-olah ia telah menyerah. Kami kembali ke penginapan, mengunci diri di dalamnya. Kami tidak berani keluar. Kami tidak berani makan. Kami hanya duduk di sana, membiarkan ketakutan itu menggerogoti kami. Bimo, yang tadinya humoris, kini hanya bisa terdiam. Fanny, yang tadinya pemberani, kini hanya bisa menangis. Dan Lina, yang tadinya penakut, kini menjadi yang paling tenang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Saat malam datang, dan jam menunjukkan pukul 10, teror itu kembali. Suara langkah kaki terdengar di luar. Bukan satu, melainkan banyak. Suara-suara itu terdengar aneh, seperti suara orang yang berjalan di lumpur. Kami semua berdiri di depan jendela, melihat keluar. Tidak ada siapapun. Kami hanya melihat jalan setapak yang kosong. Namun, kami bisa merasakan kehadiran mereka. Kehadiran yang dingin, yang mengerikan. Kami merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi kami. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Bukan ketukan yang biasa, melainkan ketukan yang keras dan berulang, seolah-olah seseorang sedang mencoba mendobrak pintu. Kami semua terkejut. Kami saling bertatapan, wajah kami pucat,
mata kami dipenuhi ketakutan. "Jangan buka!" teriak Rio. "Jangan!" Namun, suara ketukan itu semakin keras. Semakin keras, semakin keras. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami hanya bisa menunggu. Kami hanya bisa menunggu kematian kami. Suara ketukan di pintu belakang semakin keras, memecah keheningan malam. Kami semua bersembunyi di bawah meja, tidak berani bernapas. Jantung kami berdegup kencang, dan napas kami memburu. Kami tahu, ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang bukan manusia. Fanny, yang tidak bisa lagi menahan ketakutannya, berteriak, "Bimo! Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya." Kami menoleh ke arah Fanny, dan kami melihat Bimo tidak ada di sana. Kami melihat ke arah pintu belakang, dan kami melihat Bimo berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia membuka pintu belakang, dan ia melangkah keluar. "Bimo! Jangan!" teriak Rio. Namun, sudah terlambat. Bimo telah keluar. Kami melihatnya melalui jendela, dan kami melihat ia berjalan ke tengah jalan setapak. Tiba-tiba, ia berteriak. Jeritan itu begitu nyaring, begitu memilukan. Kami tidak bisa melihat apa yang terjadi. Kami hanya bisa mendengar. Setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti. Kami semua terdiam. Kami tidak berani keluar. Kami tidak berani melihat. Kami hanya bisa duduk di sana, membiarkan ketakutan itu menggerogoti kami. Saat fajar datang, kami keluar. Kami mencari Bimo. Kami mencari di mana-mana. Kami bertanya kepada warga, namun mereka hanya menggelengkan kepala. Mereka mengatakan, dia sudah diambil. Dia sudah menjadi tumbal. Kami kembali ke penginapan, wajah kami dipenuhi kekecewaan. Kami telah kehilangan Bimo. Kami telah kehilangan salah satu dari kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami hanya tahu, kami tidak bisa lagi melarikan diri. Kami terperangkap di dalam desa yang terkutuk ini. Kabar hilangnya Bimo menyebar cepat di seluruh desa, namun bukannya memicu simpati, justru menambah ketakutan dan kebencian warga terhadap kami. Mereka menyalahkan kami sepenuhnya atas bala yang menimpa. Kami menjadi paria, orang buangan yang membawa kutukan. Kami tidak lagi disambut dengan senyum, melainkan dengan tatapan penuh tuduhan. Mereka tidak mau berbicara dengan kami, dan setiap kali kami mencoba mendekati mereka, mereka akan menghindar. Kami memutuskan untuk pulang. Kami mengemasi barang-barang kami, dan kami berjalan ke gerbang desa. Namun, saat kami sampai di sana, kami terkejut. Gerbang itu tidak bisa dibuka. Gerbang itu terasa seperti ada kekuatan gaib yang menahannya. Kami mencoba mendorongnya, namun tidak ada yang terjadi. Kami mencoba melompatinya, namun kami merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menahan kami. Kita terperangkap, bisik Lina, suaranya parau. Rio, yang tadinya tenang, kini panik. Ia memukul gerbang itu, namun tidak ada yang terjadi. Ia berteriak meminta bantuan, namun tidak ada yang menjawab. Desa itu seolah-olah telah menjadi penjara. Kita harus mencari Pak Karta, kata Rio. Dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Kami kembali ke desa, dan kami mencari Pak Karta. Kami menemukannya sedang duduk di depan rumahnya, matanya menatap kosong ke depan. "Pak, kami tidak bisa keluar," kata Rio, suaranya bergetar.
Gerbangnya tertutup. Pak Karta menoleh ke arah kami. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. "Aku sudah bilang, Nak," bisiknya, suaranya parau. "Jika kalian melanggar, kalian akan terperangkap. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya bisa duduk di sana, di tengah desa yang terkutuk, menunggu nasib kami." Dengan keputusasaan yang semakin dalam, kami akhirnya memutuskan untuk menghadapi Pak Karta secara langsung. Kami memaksa masuk ke rumahnya. Pria tua itu tidak lagi memiliki wibawa yang sama. Ia terlihat lelah, seolah-olah ia telah menanggung beban yang terlalu berat. "Pak, tolong jelaskan apa yang terjadi," pinta Rio, suaranya dipenuhi frustrasi. "Apa itu, Bala? Apa yang menutup gerbang? Dan apa yang terjadi pada teman-teman kami?" Pak Karta menghela napas panjang. Ia menunjuk ke sebuah buku tua yang tergeletak di meja. "Itu adalah sejarah desa kami," katanya, suaranya parau. "Sejarah yang tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun." Kami membuka buku itu, dan kami terkejut. Di dalamnya, ada gambar-gambar kuno yang menggambarkan sebuah ritual. Ritual itu melibatkan seorang pria yang sedang berdoa di depan sebuah altar. Di sekelilingnya, ada roh-roh yang menakutkan yang terlihat seperti bayangan. "Ratusan tahun lalu, desa kami diserang oleh iblis," kata Pak Karta, suaranya bergetar. "Iblis itu haus darah. Ia membunuh warga desa satu persatu. Para leluhur kami, yang putus asa, membuat perjanjian dengan iblis itu. Iblis itu berjanji akan melindungi desa, asalkan kami mau memberikan tumbal. Tumbal itu adalah manusia." Kami terkejut. "Tumbal? Siapa?" tanya Lina, suaranya parau. "Mereka yang melanggar pantangan," jawab Pak Karta. "Mereka yang keluar setelah jam 10 malam. Mereka adalah tumbal yang diberikan kepada iblis." Kami semua terdiam. Kami menyadari kami telah melanggar pantangan itu. Kami menyadari kami telah menjadi tumbal. Kami menyadari kami tidak bisa lagi lari. Kebenaran yang terungkap dari buku tua itu terasa seperti pukulan keras. Kami tidak hanya menghadapi hantu, melainkan sebuah perjanjian kuno yang telah dilanggar. Pantangan jam 10 malam bukanlah sekadar aturan, melainkan sebuah perjanjian yang dibuat dengan entitas kuno yang bersembunyi di balik desa. "Bukan hanya tumbal," kata Pak Karta, suaranya gemetar. "Pantangan itu dibuat untuk mengunci iblis itu, agar dia tidak bisa keluar. Setiap kali pantangan itu dilanggar, kekuatannya akan melemah. Dan dia akan memakan tumbal untuk mendapatkan kembali kekuatannya." Kami semua terdiam. Kami melihat ke arah jendela, dan kami melihat sebuah bayangan hitam besar telah berdiri di sana. Bayangan itu tidak memiliki wajah, namun kami bisa merasakan kemarahannya. Kemarahan yang begitu kuat, begitu mengerikan. "Dia tahu kita melanggar," bisik Lina, suaranya bergetar. "Dia tahu kita ada di sini." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Bukan ketukan yang biasa, melainkan ketukan yang keras dan berulang, seolah-olah seseorang sedang mencoba mendobrak pintu. Kami semua terkejut. Kami saling bertatapan, wajah kami pucat, mata kami dipenuhi ketakutan. Dia ingin masuk," bisik Rio. Suara ketukan itu semakin keras. Semakin keras, semakin keras. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami hanya bisa menunggu. Kami hanya bisa menunggu kematian kami. Suara ketukan itu pecah,
dan pintu itu terbuka. Di sana, di ambang pintu, berdiri sebuah bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan itu tidak memiliki wajah, namun kami bisa merasakan kemarahannya. Kemarahan yang begitu kuat, begitu mengerikan. Kalian melanggar perjanjian, suara itu terdengar di dalam kepala kami. Suara itu begitu lembut, namun sangat menyeramkan. Kalian harus membayarnya. Lina berteriak. Ia mencoba lari, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, di depan iblis itu. Tumbal, bisik iblis itu. Aku butuh tumbal. Aku butuh jiwa yang murni. Tiba-tiba, Rio melompat ke depan. Ia memegang sebuah pedang kecil yang ia temukan di rumah Pak Karta. Pedang itu terasa dingin di tangannya, namun ia tidak takut. Ia tahu, ia harus melawan. Ia harus melindungi Lina. Aku akan melawannya, teriak Rio. Iblis itu tertawa. Tawanya begitu nyaring, begitu menyeramkan. Kau? Manusia? Kau tidak bisa mengalahkanku. Pertarungan itu adalah sebuah mimpi buruk. Rio mencoba melawan iblis itu, namun ia tidak bisa. Iblis itu begitu kuat, begitu cepat. Ia tidak bisa menyentuhnya. Iblis itu hanya tertawa, dan ia terus menyerang Rio. Lina, yang melihat Rio, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu Rio akan mati. Ia tahu ia tidak bisa melakukan apa-apa. Rio terhuyung, terjatuh, pedangnya terlempar jauh. Iblis itu tertawa, tawanya menggema di dalam ruangan. Ia melangkah ke arah Rio, dan ia bersiap untuk membunuhnya. Lina berteriak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam kepala Lina. Suara itu adalah suara leluhur. Bukan dengan pedang, bisik suara itu. Dengan air. Dengan air suci. Lina terkejut. Ia melihat ke arah Rio, dan ia melihat di tangan Rio ada sebuah botol kecil. Botol itu berisi air yang ia ambil dari sungai. Lina berteriak, "Rio! Air! Gunakan air itu!" Rio, yang mendengar suara Lina, menoleh. Ia melihat ke arah Lina, dan ia melihat di matanya ada sebuah harapan. Ia mengambil botol itu, dan ia melemparkannya ke arah iblis. Botol itu pecah di atas kepala iblis itu. Iblis itu menjerit, suaranya begitu nyaring, begitu memilukan. Tubuhnya, yang tadinya terlihat besar dan menakutkan, kini terlihat kecil. Ia berteriak, ia berteriak, ia berteriak. Namun, suaranya tidak bisa lagi didengar. Ia telah menghilang. Kami semua terdiam. Kami tidak bisa percaya. Kami telah berhasil. Kami telah mengalahkan iblis. Namun, di dalam hati kami ada sebuah kesedihan. Kami tidak bisa lagi mengembalikan teman-teman kami. Kami tidak bisa lagi mengembalikan Bimo. Kami hanya bisa hidup dengan kenangan yang pahit. Keheningan kembali menyelimuti desa. Gerbang desa, yang tadinya tidak bisa dibuka, kini terbuka. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami hanya tahu, kami bisa pergi. Kami berjalan ke gerbang desa, dan kami melihat Pak Karta berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. "Kalian telah mengalahkan iblis," katanya, suaranya parau. "Tapi kalian harus membayar harganya.
Kami tidak mengerti. Harga apa, Pak? Tanya Rio. Kalian tidak bisa lagi kembali, jawab Pak Karta. Desa ini tidak bisa lagi menerima kalian. Kalian telah membawa bala. Kami semua terdiam. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami tahu, ia benar. Kami telah membawa bala. Kami telah membawa kesedihan. Kami telah membawa kematian. Kami berjalan keluar dari desa, dan kami melihat desa itu terlihat berbeda. Desa yang tadinya terlihat damai, kini terlihat menyeramkan. Rumah-rumah yang tadinya terlihat indah, kini terlihat tua dan usang. Kami tahu, kami tidak akan pernah bisa kembali. Namun, di dalam diri kami ada sebuah harapan. Kami telah mengalahkan iblis. Kami telah mengakhiri kutukan itu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami hanya tahu, kami harus terus berjalan. Kami kembali ke kota, ke kehidupan kami yang normal. Namun, kami tidak lagi sama. Kami tidak lagi bisa tidur di malam hari. Kami tidak lagi bisa tertawa. Kami tidak lagi bisa hidup dengan damai. Kami akan selalu hidup dengan kenangan yang pahit. Kenangan yang tidak akan pernah bisa hilang. Lina tidak lagi sensitif. Ia menjadi lebih kuat. Ia belajar dari kesalahannya. Ia belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang lebih kuat dari yang kita bayangkan. Rio tidak lagi skeptis. Ia menjadi lebih bijaksana. Ia belajar dari kesalahannya. Ia belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Ada hal-hal yang lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kami kembali ke universitas, dan kami menceritakan semuanya kepada teman-teman kami. Namun, tidak ada yang percaya. Mereka hanya tertawa, mereka hanya menertawakan kami. Mereka mengatakan, itu hanya mimpi buruk. Itu hanya cerita. Namun, kami tahu, itu adalah kenyataan. Itu adalah kenyataan yang akan selalu hidup di dalam diri kami. Kami akan selalu hidup dengan kenangan yang pahit. Kenangan yang tidak akan pernah bisa hilang. Di malam hari, kami akan duduk di depan jendela, memandang ke arah langit. Kami tahu, di luar sana, ada dunia yang berbeda. Dunia yang tidak bisa kita lihat. Dunia yang tidak bisa kita sentuh. Dunia yang tidak bisa kita mengerti. Dan di dalam diri kami ada sebuah harapan. Harapan bahwa kami akan selalu hidup.